Halo semuanya, sobat-sobat Garuda. Jadi hari ini tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pemain asli Indonesia, mungkin tadi dia babak kedua ditambahin Rafael Strike ya. Kualitas permainan kita memang sungguh jauh berbeda. Jadi gue inget ini namanya Liga Campina ya. Jadi mirip Liga Campina zaman dulu nih kalau gue lihat. Jadi apa yang tadi gue lihat dari babak pertama dan babak kedua, di babak pertama, aduh kita mainnya betul-betul sangat buruk sekali ya menurut gue dengan kualitas menyandang pemain timnas, tapi masih banyak gue lihat beberapa hal yang basic yang itu harusnya bisa kita perbaikin gitu. Jadi kalau gue walk through dari babak pertama sampai babak kedua, di babak pertama gue lihat permainan kita nggak begitu bagus, kita tidak kohesif ya, kita tidak begitu padu. Mungkin juga karena ini banyak nama-nama baru, hampir hampir mayoritas baru yang ada di timnas kita. Tapi ada beberapa hal seperti technical ability kita nggak bagus, passing kita berantakan, dan yang paling menurut gue krusial ini adalah komunikasi di lapangan. Jadi ada beberapa kali permainan kita selalu menggunakan umpan lambung. Sebenarnya konsep umpan lambung dengan formasi 3-5-2 itu bagus. Jadi gue ngerti kenapa Coach Sen itu pengen kita melakukan umpan lambung. Yang namanya 3-5-2 kita akan selalu mengandalkan yang namanya permainan wing. Jadi dengan adanya permainan wing di tengah itu kita harus menguasai possession. Nah, possession kita mungkin pemain-pemain yang ada di tengah mungkin diarahkan untuk lebih ke box to box, lalu bisa menyuplai bola ke samping ya, jadi ke wing kita. Namun sayangnya karena eh, komunikasi kita di lapangan kalau gue lihat kurang padu, jadi banyak beberapa kali yang misunderstanding gitu. Harusnya di passing malah dia diem aja, harusnya dia di umpan lambung larinya telat. Nah, jadi akibat dari masalah pertama yaitu adalah komunikasi, ini menyebabkan eh, permainan di sisi lapangnya juga jadi nggak bagus gitu. Yang kedua itu hal yang paling krusial gue lihat adalah timing for the run. Jadi timing untuk lari itu masih belum paham nih beberapa pemain-pemain muda kita. Jadi seharusnya ketika bola itu sudah disuplai dari belakang, itu teman-teman yang ada atau player-player yang ada di tengah itu harus siap melakukan running. Jadi timing mereka ini nggak pas. Seringkali udah dipas keduluan bolanya. Jadi nggak padu gitu yang seharusnya ketika bola dipas mereka melakukan running. Kalau ini nggak, bolanya udah mau nyampe baru mereka running. Jadinya akhirnya kesalip gitu. Jadi kurang kurang pas gitu ya permainannya. Ya itu tadi gue bilang ini mirip Liga Campina zaman gue kecil dulu gitu ya. Nah, sering kali gue lihat beberapa kali juga pengen cepet-cepet ngegolin. Gue nggak tahu kenapa pengen banget semua ngegolin. Apakah ini kembali ke default pabrik kita yang memang kita harus ngegolin biar dilihat gitu ya. Tapi ini berbeda sekali permainannya antara tiki-takanya pemain timnas senior kita dengan yang sekarang mayoritas umurnya 20 tahun. Jadi itu yang gua sorotin. Yang pertama itu adalah komunikasi, yang kedua itu adalah timing. Nah, ini gua rasa banyak pemain timnas kita yang masih belum paham bagaimana melakukan timing untuk lari gitu, timing for run. Karena 3-5-2 ini memang sebenarnya sangat dikuasai oleh pemain sayap. Sayap itu sangat berperan betul. Namun sayangnya gue nggak ngelihat banyak serangan yang dibangun dari sayap. Nah, harusnya kan banyaknya dari sayap. Nah, ini justru nggak banyak dari sayap. Beberapa kali Marcelino melakukan umpan-umpan yang baik, terobosan yang bagus, mencoba untuk melari ke tengah. Cuman sekali lagi supportnya juga kurang, jadi kurang kurang cepet naiknya gitu. Dan yang ketiga gue lihat building up attack-nya lambat banget ya. Kalau tadi kita semua perhatiin di babak pertama, pada saat kita mau nge-building attack, itu kayaknya nyantai banget di belakang. Sehingga nggak mencoba untuk opening up space gitu. Seharusnya ketika permainan di back itu sudah mulai mengalir di belakang, itu kan harusnya mulai maju ke depan pelan-pelan, menarik garis yang tinggi gitu, lalu mencoba untuk mensuplai ke samping atau ke tengah. Nah ini enggak, ini agak agak apa ya, agak lambat, agak slow, malah dilempar lagi ke yang lain, lempar lagi ke yang lain. Jadi bukan building up attack gitu. Eh, Terus yang berikutnya yang gue lihat juga adalah tentang masalah membaca permainan lawan. Sebenarnya Myanmar itu jelek
menurut gue. Jelek banget permainan Myanmar. Hanya saja kita nggak berani untuk ngebangun serangan, mengekspos mereka, mengekspos kelemahan mereka. Jadi kita masih terlalu standarnya terlalu kaku banget gitu. Nah, ya itu tadi karena nge-building attack-nya itu lambat. Jadi nggak coba untuk muterin bola, nggak coba untuk menggiring bola ke kiri agar space sebelah kanan rusak, atau menggiring bola ke kanan agar space sebelah kiri rusak sehingga dia bisa melakukan crossing, switch crossing. Ini nggak dilakukan gitu. Sama di babak pertama nggak ada seperti itu. Babak kedua ada sedikit ketika Rafael Struijk masuk, Ditten masuk, itu sudah mulai bagus, sudah mulai ada bola mulai maju ke depan. Tapi kembali lagi, menurut gua ini masih prematur gitu. Ketika Asnawi masuk, lini belakang lebih solid, jadi memang kelihatan ya bedanya. Nah, jadi gua rasa kematangan bermain kita dalam membaca permainan lawan ini, reading the game. Kalau saya selalu mengatakan, read the game like the book, atau baca permainan seperti kamu membaca buku. Jadi kamu apal gitu. Nah, ini rasanya teman-teman pemain-pemain yang muda-muda kita ini masih belum cepat untuk menangkap permainan lawan gitu. Tapi perlu kita apresiasi bahwa kita menang ya. Kita hari ini berhasil menang meskipun angkanya memang tipis ya, tidak dengan angka yang begitu mencolok. Ya kita apresiasi karena ini adalah tim-tim muda kita. Jadi gue rasa mereka sudah mencoba yang terbaik. Mudah-mudahan ada perbaikan di game kedua kita gitu. Karena kalau gue rasa kalau kita lawan Filipina gitu atau kita lawan Vietnam, gue rasa kita dibantai nih ya. Vietnam apalagi permainan cepat sekali, dia tidak akan memberikan ruang sedikit pun agar kita berkembang. Nah tadi kita itu masih memberikan banyak kesempatan untuk Myanmar berkembang, mengembangkan permainannya. Jadi nggak tight gitu, jadi one on one-nya gitu nggak tight betul. Pressing kita kurang. Nah, mudah-mudahan di laga berikutnya kita mulai bisa memperbaiki pressing kita, mulai bisa memperbaiki timing kita. Komunikasi ini penting banget. Gua rasa tadi komunikasi kurang banget. Dan dengan kita coba bisa memanfaatkan 3-5-2 ya, pemain sayap kita tuh harus paham kapan dia harus lari, kapan dia harus bergerak, dan kapan dia harus bisa mencoba untuk mendikte lawan di tengah. Ada beberapa hal yang pemain-pemain yang menurut gue kurang banget ya. Mungkin pemain nomor 20 ya, gue 28 ya, 17 itu juga gurusa-gurusu. Udahlah gue nggak usah sebut nama, tapi lihat aja nomor punggungnya. Itu menurut gue harus banyak belajar lagi sih. Dan khusus nomor 8 ini gimana ya? Nomor 8 ini memang betul-betul harus banyak belajar. Dia memang punya agresivitas. Ya, jadi nomor 8 ini punya agresivitas. Yang lu tahu itu siapa. Tapi ketika udah mulai passing bola, ketika bolanya udah kelawan, dia malah nggak neken gitu. Nah ini menurut gue dia harus banyak belajar agar dia terus berkembang ya. Jadi itu mungkin dari gua ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lagi. Dan khusus untuk nomor 8, lo masih punya kesempatan untuk bisa berkembang. Nomor 20 lo juga menurut gua kurang efektif tadi mainnya ya, kurang. Nomor 17 juga gue juga belum pernah lihat siapa ya itu. Cuman itu juga gurusa-gurusu sih. Mudah-mudahan itu bisa berkembang lebih baik ke depannya. Jadi kalaupun ada kritikan, jadikan itu kritik membangun. Sekali lagi gue apresiasi kita menang 1-0 dan mudah-mudahan kita bisa lolos sampai semifinal. Oke, mungkin itu aja hari ini dari gue. Congratulations Timnas Campina Indonesia sudah lolos ke sudah menang dalam pertandingan pertama. Thank you.